Kemudian adanya Dismaulidia atau ya Disnatalis tersebut semenjak 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So hi guys, welcome back with us Muna Iza dan Ahmad Mujib Murtadho as a host of Dialog KPI. Let's process for progress. So buat teman-teman audiens, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat seru dan sangat-sangat terkini di kampus kita, kampus Al-Fitrah Surabaya. Apalagi setelah ini akan ada acara apa? Dismaulidi. Oke, karena habis ini bakal diagendakan acara yang besar yaitu Dismaulidi, yang mana Dismaulidi ini banyak kontroversinya guys. Apakah Dismaulidi ini berasal dari kampus atau berasal dari teman-teman UKM Al-Hikmah? Iya, benar, ini benar. perlu diluruskan kan? Iya, soalnya kan apalagi tentunya panitia-panitia ya ini ya pasti berkeluh kesah ini. Ini bagaimana kontribusi atau partisipasinya teman-teman kampus? Apakah ini acara kampus atau acaranya UKM sendiri? Al-Hikmah. Maka dari itu kita langsung datangkan para narasumber kita yang kita andalkan dari UKM Al-Hikmah. Mulai dari Mas yang di depan saya, silahkan Mas perkenalan dulu dong. Iya. Salam. Iya, gak perlu langsung kenalan saja siapa dan jenengan dari sebagai apa di UKM Al-Hikmah. Saya jadi UKM Al-Hikmah, jadi alhamdulillah disuruh untuk jadi ketua pelaksana. Oh, ketua pelaksana. Dan sebelahnya? Oke, perkenalkan nama saya Nugrah Ramadan selaku tim panitia dari Dismaulidia tersebut. Oh, Mas Rama, ini biasanya dipanggil Mas Rama teman-teman ya. Pasti ini orang teman-teman yang bergelut di dunia Al-Hikmah mungkin nggak akan asing dengan Mas Rama ini ya. Wah, yang mimbar itu di balik layar kacanya suksesnya acara Dismaulidi ini ada mereka berdua guys. Makanya sekarang kita bakal mendapatkan lurusan atau solusi dari kemuskilan orang-orang mengenai Dismaulidi dari mereka berdua ini. Benar. Oke, jadi pertama-tamanya apa yang mau dibahas nih? Ya tentunya kita kan harus tahu nih, apalagi sebagai mahasiswa dari kampus Al-Fitrah perlu tahu ini acara Dismaulidi ini bagaimana asal mulanya gitu ya. Terus kok bisa namanya kok Dismaulidi, biasanya kan Disnatalis gitu. Kira-kira bagaimana kalau tanggapan dari Anda ini? Menurut saya sendiri ya, setahu saya dalam sejarah Dismaulidia tersebut, yang mana berdirinya kampus ini, kita itu dulu adanya bermula dari STIU. Oh, STIU. Sebelumnya kan STIU ya. Ya, itu juga bukan berada di sini, tetapi di dalam pondok. Karena belum ada kampusnya itu ya. Tentunya berdirinya itu pada 2007 adanya perguruan tinggi di Al-Fitrah tersebut. Kemudian adanya Dismaulidia atau ya Disnatalis tersebut semenjak 2017, yaitu langsung ke acara Dismaulidia yang ke-10. Karena emang di pondok itu mungkin entah itu dilaksanakan di dalam pondok atau kan soalnya belum ada kampus di ya, nggak terpublish juga apalagi kan kita juga belum jadi mahasiswa ya di sana ya, masih mondok ya. Iya juga sih. Jadi mungkin yang kita tahu ya bahwasanya Dismaulidi yang dikemas dengan acara ke-Al-Hikmahan itu dari 2017 itu ya yang kita tahu di tahun ke-10 gitu ya. Ya, langsung ke Dismaulidia yang ke-10 gitu. Ini mungkin kita kasih FYI ke teman-teman audiens, apalagi yang belum mengenal Al-Hikmah nih. Iya. Dismaulidi ini isinya apa aja? Ayo kita jelasin dulu biar ini lurus dulu nih. Acara Dismaulidi ini yang menjadi puncaknya acara kampus ini apa isinya? Isinya ngapain aja? Nah, ngapain aja di acara ini? Oh, tentunya sih kalau di dalam acara Dismaulidi tersebut, seperti halnya kita itu majelis-majelis beliau, tentunya ya ada pembukaan yang akan dibuka dengan pembacaan suratul Fatihah, lalu istighosah, habis itu Yasin. Habis itu diterusin dengan
pembacaan manakib. Menakib. Iya. Yang biasanya Anda baca gitu ya. FYI juga ini kita mengundang artis juga ini. Bapak 6 ya? Aduh, bukan lah. Iya ya. Jadi berarti ada manakibnya juga karena emang pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah dan Al-Hikmah itu identiknya dengan manakib dan juga maulidnya. Iya, benar. Jadi isi dis dari kampus ini emang isinya dibungkus dengan kealitmahan dan juga ada maulid sama manakibnya. Oke, jadi isinya itu guys. Iya, khas itu ya berarti ya. Khas. Nah, sebelum kita mungkin terlalu dalam ya, kita perlu mengajak teman-teman dong yang ada di luar ya, mungkin yang ingin hadir. Kira-kira di Maulid ini diadakan kapan besok ini? Oh, untuk acara besok di Maulidi ini kita diselenggarakan pada tanggal 2 ya, tanggal 2 Agustus 2025 yang bertempat di halaman kampus kita sendiri. Jadi besok ini di Sabtu ini ya? Iya, hari Sabtu. Gitu. Sabtu besok guys, tanggal 2 Agustus 2025. Hadir Perlu guys. dicatat. Lihat Bang Babang Rahman. Tempatnya di kampus Al-Fitrah ya. Nanti kalian bisa datang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi nih yang mungkin kita ulik lagi di acara Maulidi ini pada momen kali ini nih? Ini mungkin kayaknya sambil ngalir-ngalir aja ya. Iya. Karena dimulainya tuh sejak dari tahun 2007 dan juga langsung di Maulidi yang ke-10 ini, ya kan? Kira-kira yang bikin acara ini pertama kali siapa ini? Atau mungkin acara ini pas waktu 10 ini, pas waktu yang ke-10 ini yang bikin siapa? Dalam naungannya siapa? Untuk awal mula terlaksananya di Maulidi itu pada 2017 ya. Tentunya itu kan udah terbentuk ya, yang namanya UKM Al-Hikmah. Dan di sini kita itu menyelenggarakan adanya di Maulidi tersebut juga tentunya dari teman-teman UKM. Namun di sini juga jangan terlalu berfokus terhadap UKM-nya saja. Jadi secara langsung ini untuk umum gitu. Iya. Bukan kita menyelenggarakan di Maulidi ini untuk UKM kita, bukan, tetapi untuk umum. Tentunya berpartisipasi dalam di Maulidi tersebut ini ya UKM lain atau dari kampusnya sendiri, bukan acaranya UKM. Ya, ini sempat jadi apa ya? Jadi Geger. desus-desus ya. Betul. Desus yang terjadi di kampus kita ini bahwasanya acara rutinan di bulanan itu ya. Kemudian ada acara di Maulidi ini katanya acara milik UKM Al-Hikmah. Nah, itu bagaimana kira-kira? Tidak kan ya? Tidak. Justru adanya di Maulidi ini kan memang di Maulidi khusus umum untuk teman-teman kampus. Benar. Jadi tentunya ya harusnya ini teman-teman kampus juga harus ikut dong. Apalagi buat orang-orang luar, bahkan biasanya juga dari kuliah-kuliah mahasiswa luar juga datang loh. Ya, Ada afiliasinya kan kayak ada. Oh iya, teman-teman jelas. akhir lain gimana Udah mulai meluas dari kita itu. Iya. Di Surabaya itu ada 16-an 16. 16 apa ini? yang ada UKM Al-Hikmahnya. Oh, 16 Ya, kampus. perguruan tinggi Oh. yang udah ada UKM Al-Hikmah. Jadi, Di Surabaya, di Surabaya saja 16 loh guys ya. Belum masuk Madura, Gresik dan sekitar Lamongan. Gresik, Keren banget ini Al-Hikmah ini juga. Iya, jadi sudah memang ada bahasanya forum tersendiri untuk UKM Al-Hikmah yang ada di beberapa instansi instansi kampus gitu ya. Jadi memang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya acara ke-Al-Hikmahan itu tidak hanya untuk orang-orang tua, tidak hanya untuk orang-orang yang sudah berumur, tapi juga untuk kalangan muda, bahkan mahasiswa mahasiswa terpelajar ya juga. Terutama ini khusus kalian loh guys, para mahasiswa. Apalagi kan ya di Semboyan kita di kampus Al-Fitrah ini mendalamkan spiritualitas. Nah, salah itu. satunya dengan menghadiri acara Dis Maulidi. Yang keberapa ini? Sekarang yang ke-18. Nah, kayak yang ke-18. Ya, masih muda banget, lebih muda daripada Anda ya. Tapi tentu panitia-panitia terutama panitia Al-Hikmah ini dalam mempanitiai dan menyelenggarakan acara ini sangat semangat ya. Waduh. Bahkan kalian bisa lihat ini effort di pos-posan Hamin 5-nya kemarin itu bener-bener yang membersihkan kampus, kerjasama gotong royong itu udah keren banget. Tepuk tangan dulu Iya, buat tentunya dong.
Jadi kira-kira nih dalam acara Dismaulidi ini kira-kira apa yang bisa menjadi harapan panitia ya terhadap kami mahasiswa dan juga para teman-teman yang ada di luar sana. Kira-kira harapannya apa ya Mas Rama? Tentunya untuk harapan kita ke depannya agar supaya apa ya, tidak menganggap kalau acara Dismaulidia ini berfokus terhadap UKM Al-Hikmah saja. Oh, memang ini ya jadi iya, ya. Umum kita itu mengajak atau menyebarkan syiar beliau. Ini bukan dari kalangan tua atau muda, tapi emang kita ini mengadakan Dismaulidia ya untuk menarik seseorang untuk bisa apa? Mengikuti atau dalam jejak syiarnya beliau, yaitu menyebarkan manakib gitu. Tentunya juga bukan di tempat-tempat kampus aja, juga di desa-desa juga ada. Jadi untuk kedepannya kita berharap kepada seluruh mahasiswa ataupun para pemuda-pemuda di luar untuk hadir dalam acara majelis zikir wa maulidur rasul yang mana itu didirikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Sori Alisaki. Iya, benar-benar gitu. Dan juga biar ini ya, biar sesuai juga, biar mahasiswa-mahasiswa terutama pemuda yang ada di luar tuh nggak hanya terfokus pada intelektual aja, tapi spiritualnya tuh juga masuk gitu, sesuai dengan apa slogannya kampus kita. Emang keren ini slogan kampus kita ini, sudah masuk intelektual dapat, spiritual dapat. Jadi sudah dapat balance ya, ukhrawiyah, dunyawiyah gitu ya. Wah, semuanya sudah setara. Bahas duniawi, ukhrawi nanti undang profesor gitu. Ya, benar-benar gitu. Memang sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, apalagi masyarakat kampus ya. Bahwasanya memang Dismaulidia ini acara yang harus kita sukseskan bersama. Tidak hanya untuk UKM Al-Hikmah saja, tapi kita sebagai mahasiswa atau masyarakat kampus itu ikut meramaikan, mensukseskan. Nah, makanya itu mas-mas sekalian, salah satu kontribusi kami dari KPI menyelenggarakan podcast bersama teman-teman Al-Hikmah seperti itu. Jadi ini terus kira-kira apa lagi nih yang dikepoin ini? Soalnya memang dipikir-pikir ya, audiens di luar tuh masih banyak loh yang mempertanyakan kenapa ini UKM Dismaulidi nggak tetap, acaranya nggak tetap, dia tuh nggak punya tanggal tetap. Itu kok bisa ya? Iya. Kalau kemarin kalau nggak salah pas waktu Maulid Nabi, sekarang tahun mundur ke Safar ya. Maju ke Safar. Dari ketua penyelenggara tentunya ya, kemarin itu kan kita tahun kemarin itu mengadakan Dismaulidi ini pada bulan Maulid ya. Yang mana itu emang rame-ramenya acara majelis zikir, majelis beliau tentunya. Dan juga kemarin karena lihat evaluasi dari kemarin kita itu juga tentunya dari perizinan keluarga dalam juga itu. Jadi kita itu menyelenggarakan Dismaulidi ini bukan dari kita, tetapi juga butuh perizinan dalam matur, tanggal berapa, dan itu juga ketentuan dari beliau. Jadi memang yang di ACC itu tanggal sekian ya, tanggal 2 Agustus itu ya. Oh, jadi memang acara ini memang tidak bisa ditetapkan saklek gitu ya, nggak bisa ya, memang fleksibel ya. Kita tentu perlu mengatur ke dalam ya tentunya itu jadi unggah-ungguh ya guys ya, unggah-ungguh kami selaku mahasiswa sekaligus salah satu santri dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Sori, tentunya harus matur segala peraturan juga tentu harus dipatuhi gitu ya. Tentu. Dalam persiapan ini kan persiapannya tentu nggak mudah ya. Nggak mudah, pasti saya banyak ini. Mudah. Udah kelihatan pusing-pusing gimana gitu. Kayak ditusuk dari belakang itu kira-kira sampai persiapannya itu kira-kira sejauh mana? Kalau sekarang ini sudah di tahap mana? Kalau sekarang kan kemarin sudah bersih-bersih ya, yang di video itu ya ada truk truk itu bego itu. Bego angkut kayu-kayu. Sekarang sudah di tahap mana sekarang? Untuk sekarang sih kita alhamdulillah udah di tahap kita 60%. Untuk 70% atau 60%-an. Karena kita kemarin semalam itu kita udah datang panggungnya ya. Tentunya itu udah persiapan ya
sebisa kami semaksimal mungkin dari panitia juga di 70% sampai 75%. Iya. Karena dari kemarin-kemarin kita kan berfokus bersih-bersih lapangan. Untuk kenyamanan para jamaah juga kan. tentunya. Sama mungkin dari kemarin kita itu satu bulan ya kita itu menyelenggarakan ya penyelenggaraan dana kita itu. Ya, penggalangan pasti dana itu ya. Penggalangan dana itu. Ruwet-ruwetnya gue. Waduh. Sepil dong. Kira-kira dana ini butuh berapa? Butuh berapa ini? Ini perlu. Ini nih biar kelihatan perjuangannya itu biar kelihatan. Kita untuk sekarang itu di berapa puluh juta sekarang. Sekitar 70-an 70 juta ya. Karena Kebutuhan bukan dana, ya. acara Bukan yang, acara ecek-ecek. Iya, bukan acara yang ecek-ecek. Benar. Lebih ke mungkin nasional lah. Iya, Karena pasti. instansi-instansi luar pun kita undang. Hmm, Tentunya di Jawa Timur kan banyak. Gitu. Banyak, Udah banyak. berdiri UKM Al-Hikmah sendiri. Sama dana itu ya adalah bengkak-bengkak dikit itu. Ya pasti dong. Bengkak dikit-dikit. Wah, berarti ini ya mungkin sekaligus dong kita mengajak para donatur, para dermawan ya yang Iya. mungkin menonton ya video ini bisa disumbangkan beberapa rezekinya ya kepada kepada Dismaulidia ini yang Dismaulidi, akan bukan yang berfokus terhadap ya, UKM. ya, Ini perlu- ya. gara-gara tadi ke bawah arus mas ya, maaf. Biar semoga nanti uang-uang yang disumbangkan menjadi amal jariyah Benar. bagi kalian Amin, semua. Ya nanti bisa disepil ya sama mas-mas editor ya, scan Iya. barcode-nya. langsung diedit mas. Barcode-nya seret. Nah, ini langsung di-scan. Oke, bentar. By the way, ini untuk jamaah-jamaahnya ini kira-kira berapa orang ini? Perkiraan atau Ya, estimasinya yang dan tentunya nanti bisa hadir itu kira-kira ada berapa kira-kira ini? Untuk sekarang kita itu mengingat evaluasi dari Ya, tahun tahun kemarin. kemarin. Tahun kemarin itu kita menyiapkan berapa talam itu, Mas? 500. 500 ya. Tapi tapi yang datang membludak gitu. enggak, untuk yang kemarin itu kita banyak lebihnya. Oh, Tapi banyak. untuk sekarang kita itu emang mengerahkan kerja usaha kita Iya. untuk bisa memenuhi target sekarang. Kemarin kita itu 500 talam, insya Allah kemarin sisa 200 ya. 200-an. 200 salam. Sedangkan sekarang kita ini juga melihat kinerjanya teman-teman ya. Iya, iya. Kemarin kita menyebarkan Terus ya juga sekarang kan sudah kerja sama pengurus daerah Surabaya, PD. PD Surabaya, Oh. PD Surabaya, Aktif Surabaya. dan UCC Surabaya. Oh, Jadi semakin melebar ini ya sayapnya UKM Al-Hikmah atau Dismaulidia yang ada ini akan semakin luas ini. tentunya semakin meningkat dari yang tahun kemarin pastinya. Amin. Terus untuk tamu-tamu undangannya, kira-kira yang spesial-spesial ini siapa aja nih kira-kira? Iya dong. Nah, yang paling spesial ya dari keluarga dalam. Oke, pasti. Ini yang pertama, iya Pasti. dong. Ya, benar. Iya, Enggak salah. pasti nggak sih. salah. Berarti dari dalam pastinya sih, emang seluruh kalau buat acara-acara tentang Al-Hikmah. Al-Hikmah, Al-Hikmah. Maulid atau mungkin manakib itu pasti yang paling pertama mengundang keluarga dalam sebagai bentuk hormat kita gitu ya. Iya. Terus untuk selanjutnya kira-kira siapa aja? Itu saya dari pesan dari Ustadz Rektor kampus ini. Nah, itu yang mau sana insya Allah itu mantan Rektor Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu Universitas Ya. Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya. Siapa beliau? Profesor Dr. Andes Kiai Haji Imam Subroyono. Oh, itu nanti kalian bisa lihat, kalian bisa. Profesor, guys. Profesor lo ya. Setingkat ini ya. profesor ini yang Nanti ada. bakal mau doa sana, makanya dateng, oke? Profesor aja datang masa mahasiswa enggak datang. Makanya gimana ini? harus datang sih biar bisa Iya mendengarkan sih. juga mau sananya dan juga Iya. bisa menghayati dan juga bertawadu bentar Tentunya ya. di Dismaulidia Ya, pasti. Tentunya di acara Dismaulidia apalagi acara yang sifatnya keal-khidmahan itu syahdu banget. Iya. Apalagi Mulai buat teman-teman yang alun-alunannya masih gitu ya. mungkin masih belum terlalu mengenal Al-Hikmah itu gimana, bisa dicicil lewat Dismaulidia besok. Iya, Bisa gitu. langsung hadir besok ya. Nanti pasti kecintaan dan langsung lanjut Iya. ke Al-Hikmah yang lain pasti. Nyangkut nanti ya, nyangkut. Nyangsang. Ya. Kira-kira ini kan apakan tadi kan sudah dikenalkan ya, Ya. salah satu profesor. Apakah tentunya yang akan datang juga ada teman-teman afiliasi yang tadi disebutkan oleh UKM Al-Hikmah ini, kayak dari
Surabaya ataukah Instansi. ada instansi yang dari luar Surabaya juga ikut diajak juga itu? Ya. Oh, Pasti diajak tuh ya. pasti. Pasti. Tentunya kita itu ya tidak luput ya. Kan dalam instansi tersebut yang udah ada, terutama yang udah ada UKM Al-Hikmahnya, kita undang buat hadir bersama-sama di Majelis Zikir wa Maulidi Rasul, di Maulidi Di Maulidi. Maulidi. Selain itu juga buat relasi biar teman-teman Al-Hikmah ini dari berbagai instansi itu bisa kayak berangkul bersama, Berangkul. kekeluargaannya itu biar dapet gitu. Emang dari acara-acara yang kayak begini ini. Iya bener-bener sih, karena saya juga tuh sempat heran. Sekelas Al-Hikmah ini bisa jadi UKM. Padahal biasanya ya UKM itu adalah UKM videografi, fotografi, MC atau lain. Ini ke Al-Hikmahan ya acara itu bisa dikemas dengan bentuk UKM, dan itu tidak hanya di Al-Fitrah saja, di kampusnya Al-Fitrah tentunya. tidak. Ya. Di kampus Di luar-luar itu Al-Fitrah banyak. pun ada UKM Al-Hikmah itu ya. Dan alhamdulillahnya dengan adanya berdirinya UKM Al-Hikmah ini, dan mereka lah yang bisa mengorganisir acara-acara di Maulidi kayak gini. Keren dong, tangan lagi dong. Tekan lagi. Makanya ini emang kontribusinya untuk UKM Al-Hikmah ini sangat keren banget. Tapi tetap tekankan lagi bahwa di Maulidi Maulidi ini bukan untuk UKM saja, melainkan untuk umum. oke, ini perlu ditekankan banget karena emang poin pembahasan kita tuh di situ, guys. Karena memang tentunya ayolah kita sukseskan bareng-bareng gitu ya Mas Rama ya gitu, karena toh ini acaranya pun setahun sekali ya. Setahun sekali. Setahun Juga sekali. memperingati, kalau di Maulidi kan bahasanya juga ya ulang tahunnya Iya. ya, HUT-nya. Anniversary. Anniversary-nya kampus gitu ya. Iya, kampus sendiri ya harus hadir dong gitu ya. Seperti itu. Mungkin dicukupkan itu yang menjadi topik pembahasan Topik kita ya pembahasan pada hari ini. Kami mungkin berterima kasih ya kepada rekan-rekan UKM Al-Hikmah yang sudah menyempatkan hadir ngobrol bareng kita di Dialog KPI yang menjadi program kami di HMP KPI ini ya. Iya, jadi program kita terus juga kita tuh pengen juga berkontribusi buat mengajak teman-teman lewat podcast kita untuk Iya. meramaikan Di Maulidi. Dan juga kami juga ajak penonton juga dong untuk berkontribusi menyumbangkan dana atau menyumbangkan beberapa Sedikit rezekinya. Rezekinya. kepada UKM Al-Hikmah ya yang melaksanakan acara di Di Maulidi. Maulidi. Langsung editor scan barcode, diedit ya. Oke, mungkin sekiranya udah dicukupkan aja ya Kak Iya, sudah. Mujib. Oke, terima kasih guys untuk semuanya. Terima kasih juga untuk narasumber hebat kita, teman-teman UKM Al-Hikmah, dan juga para audiens yang di luar sana yang udah stay tune dan nyimak dari awal sampai akhir. gitu. Keren banget. Terima kasih banyak. So, kita ulang lagi. Dialog KPI, let's process for progress. So, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.